Halo, annyeonghaseyo. Cinggu pernah nggak sih lihat kosakata di mana dalam satu suku kata terdiri dari dua pacim? Mungkin secara sadar nggak pernah ya. Contohnya kayak gini, atau yang ini, atau yang ini. Nah, kalau ada dua pacim yang dibaca semuanya atau salah satu, cukup salah satu aja, yang depan atau belakang. Ini yang jadi pertanyaan. Jadi yang dibaca ada yang pacim pertama, ada juga pacim yang kedua. Simak rumusnya ya. Rumus pertama, ketika giok dan siot bersamaan, yang dibaca adalah giok. Contohnya nok, nok. Rumus kedua, ketika lil dan giok bersamaan, yang dibaca adalah giok. Nah, ini bacanya bukan ilkta, tapi ikta, ikta. Rumus ketiga, ketika lil dan hit bersamaan, yang dibaca adalah lil. Contohnya silta, silta. Rumus keempat, ketika lil dan biep bersamaan, yang dibaca adalah lil. Contohnya nolta. Jadi bukan nolta atau nopta, tapi nolta, nolta. Rumus kelima, ketika lil dan tiet bersamaan, yang dibaca adalah lil. Contohnya halta, halta. Rumus keenam, ketika biep dan siot bersamaan, yang dibaca adalah biep. Contohnya opta, opta. Rumus ketujuh, ketika nien dan ciet bersamaan, yang dibaca adalah nien. Contohnya anta, bukan ansta atau atta, tapi anta, anta. Rumus ke-8, ketika nien dan hit bersamaan, yang dibaca adalah nien. Contohnya 괜찮다, 괜찮다. Rumus ke-9, ketika lil dan miem bersamaan, yang dibaca adalah miem. Contohnya comta, bukan colta atau colmta, tapi comta, comta, comta. Total ada 9 rumus ya. Nah, Cinggu pasti takut nih kebalik bacanya. Misalkan yang dibaca harusnya pacim pertama, malah Cinggu bacanya pacim kedua, ya kan? Ocasem ada tips nih buat ngafalinnya. Cinggu cukup ambil satu kosakata yang paling Cinggu ingat dari setiap rumus. Contoh untuk rumus lil dan piep, kosakata yang paling Ocasem ingat adalah angka 8 Korea asli. Kan angka itu ada Sino Korea dan Korea asli. Nah, angka 8 pada Korea asli itu bahasa Koreanya yodol. Cinggu simak itu ada 2 pacim. Karena udah hafal cara bacanya, jadi secara otomatis Ocasem juga jadi hafal rumus. Kalau ada pacim lil dan piep bersamaan, maka yang dibaca adalah lil. Satu contoh lagi, Ocasem hafal banget dengan satu kata ini, opta, opta. Nah, karena udah tahu cara lafalinnya gimana, jadi secara otomatis Ocasem juga hafal rumusnya. Kalau ada 2 pacim yaitu biep dan siot, maka yang dibaca si biep. Itu tipsnya. By the way, kalau pacim ini bertemu huruf vokal, dua-duanya bisa dibaca. Contohnya seperti ini. Ilkoyo. Jadi bacanya bukan ikoyo tapi ilkoyo. Tadi kan kalau lil sama giok yang dibaca gioknya kan, tapi di sini mereka ketemu huruf vokal, jadi bacanya jadi ilkoyo, ilkoyo, ilkoyo. Bacanya aja ya, tulisannya tetap sekali lagi ilkoyo. Satu contoh lagi. Nah ini, tadi kan kalau biep dan siot yang dibaca si biep, tapi di sini mereka ketemu huruf vokal kan. Nah bacanya jadi opsoyo. Sekali lagi opsoyo, opsoyo. Jangan senang dulu Cinggu, ada pengecualian nih. Menurut rumus,
Kalau lil sama bib bersamaan yang dibaca apa? Lil kan? Jadi kalau ada kata ini harusnya dibaca palta, palta. Cuma karena kata ini termasuk dalam pengecualian, jadi cara baca yang tepat adalah papta, papta, papta. Maaf ya, gitulah uniknya belajar bahasa Korea. Ada lagi nggak? So far nemunya baru itu, tapi jangan diambil pusing. Yang penting hafal rumus dulu. Kalau next time ada kosakata yang ternyata pengecualian, ya udah maklum aja, namanya juga orang asing kan baru belajar. Yang penting hafalin rumus. Terus kalau misalkan ada yang salah, ya udah kita hafalin. Oh, ternyata kosakata ini termasuk pengecualian. Seperti itu. Semoga videonya bermanfaat ya. 그럼 다음 영상에서 만나요. 안녕.